bergabung bersama Fokus Medcom kali ini, Mas Herianto selaku Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia. Selamat sore Mas Herianto. Ya, selamat sore Mas. Terima kasih Mas Heri sudah mau hadir atau join di Fokus Medcom kali. Mas Heri langsung bisa dijelaskan nggak bisa latar belakangnya muncul aksi Indonesia Gelap ini dan kenapa sih memilih ini Mas Heri? Ya, kalau mulai muncul aksi ini ya, kita mengangkat tajuk besarnya itu Indonesia Gelap. Nah, filosofi dari kata Indonesia Gelap ini itu mengatakan bahwa mencerminkan bahwa kebijakan-kebijakan dihadirkan oleh pemerintah hari ini masih belum terang di rakyat bawah. Artinya masih kasus-kasus hukum itu seolah-olah gelap kebijakan itu. Nah, itulah filosofi yang kita. Dan yang kedua, kenapa kita ngangkat Indonesia Gelap, itu petegasan buat pemerintah bahwa katanya 2045 adalah generasi emas, namun sektor-sektor yang menjadi calon-calon generasi emas, anak-anak muda, khususnya di kaum-kaum mahasiswa, itu dikengkang di sistem pendidikannya. Nah, bagaimana kita mau generasi emas, sedangkan calon-calon generasi emasnya dibatasi. Nah, itu filosofi Indonesia Emas. Sehingga atas keresahan itu inisiasi, kenapa hari ini mahasiswa begitu banyak bergerak? Karena dalam sektor mahasiswa itu dilawan, yaitu sektor pendidikan. Itulah yang bikin gerak. Karena akan berefek bagaimana pemangkasan itu kan di pendidikan. Padahal kalau dalam undang-undang itu tidak boleh pendidikan itu dipangkas, karena akan berfokus bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dan persiapan calon generasi. Nah, ini kan kalau dikena anggaran pemangkasan, itu akan berefek tentang kenaikan UKT dan sebagainya. Namun walaupun sudah dijelaskan oleh pemerintah bahwa dan Kementerian Sri Mulyani ya Keuangan menjelaskan bahwa pemangkasan ini tidak akan berefek tentang kenaikan UKT, beasiswa dan lainnya. Nah, itu narasi yang sekarang. Tapi ke depannya kita tidak akan tahu. Nah, hal itulah kita pertegas, makanya mahasiswa akan turun, ada membawa beberapa poin kita. Oke, Mas Herianto, gue juga melihat nih, ya keresahan mahasiswa ini berawal dari efisiensi itu ya, Mas Herianto ya. Ya, benar, efisiensi dan salah satu tantangan dari narasinya Presiden Jokowi. Nah, kita mengingat betul narasi Presiden Jokowi di HUT-nya 17 Gerindra mengatakan tidak ada presiden di dunia hari ini yang begitu kuat selain Presiden Prabowo, dibilang. Tidak ada yang berani kritik. 2 hari setelahnya itu kita buktikan bahwa di Indonesia ini ada garda-garda mahasiswa yang terus mengkritik untuk kebijakan untuk menyeimbangkan sistem demokrasi kita. Oke, baik Mas Herianto, bagaimana nih teman-teman mahasiswa melihat masa-masa awal pemerintahan Prabowo Gibran ini nih Mas Heri, sehingga ya membuat teman-teman mahasiswa juga turun ke jalan gitu. Ya, kalau kita melihat dalam waktu dekat ini ya, belum genap 1 tahun, bahkan hanya berapa bulan ya, bahwa ini terlalu satu sisi memang kita apresiasi melihat kestabilan perekonomian. Nah, sebenarnya solusi konkretnya adalah pemangkasan kabinet, sebenarnya bukan penggemukan kabinet. Ini kan tidak sinkron bagaimana pemangkasan. Satu sisi kemarin ada beberapa artis, beberapa orang itu dilatih sebagai stafsus, itu kan membuang anggaran. Ditambah kementerian-kementerian dipecah-pecah, itu kan membuang anggaran. Seharusnya kementerian dipres, mana yang berkompeten untuk membangun negara, itulah untuk efisiensi anggaran itu tersebut. Nah, kalau melihat dalam waktu dekat ini, masih banyak sebenarnya yang perlu kita evaluasi, terkhusus yang kita pertegas dalam poin tuntutan itu, evaluasi sebenarnya struktur kabinetnya. Orang-orang yang ada di kabinet, banyak kita lihat dalam waktu rentan dekat ini, selama 100 hari lah kalau kita memandang, memang ada beberapa kementerian-kementerian yang tidak kompeten di bidangnya. Nah, seharusnya Prabowo bisa hadirkan orang-orang yang berkompeten di bidang kementerian itu untuk membawa perubahan. Nah, itu kalau kita melihat kebijakan hari ini, Mas. Nah, Mas Heri, bagaimana nih Mas Heri dan teman-teman juga melihat bahwa bagaimana sih respon pemerintah ataupun masyarakat terhadap aksi yang sudah berlangsung gitu, yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Apakah respons dari pemerintah ataupun masyarakat sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa, Mas Heri? Ya, hal respon dari pemerintah pertama ya. Ini jauh dari etikat baik kita ataupun harapan kita. Sebenarnya pemerintah kita minta direspon poin-poin tuntutan kita. Tapi sekarang
Malah istana bilang tidak ada Indonesia gelap, jangan ngada-ngada. Padahal nyatanya kebijakan ini gelap sekali di masyarakat. Nah, itu kan tidak sepatutnya disampaikan oleh pihak istana yang menyampaikan ya. Nah, harapan kita sebenarnya kenapa kita ada aksi membawa tuntutan, sebenarnya simpel harapan mahasiswa. Ketika ada keresahan, ada kajian, ada tuntutan aksi di depan istana ataupun DPR, ditemuin saja, dijawab apa sebagai poin tuntutan, itu sudah menjadi sebuah kebanggaan bagi kami menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung. Namun tidak sama sekali ditemuin ketika aksi saat itu. Dan semoga dengan narasi-narasi di media ini bisa didengarkan oleh pemerintah agar menjadi evaluasi masukan-masukan kita dari mahasiswa dan anak muda. Oke, Mas Heri bisa nggak di-spill nih ya, atau bisa diinfokan nih dari 13 poin ya, 13 tuntutan, kalau nggak salah ya, yang disampaikan kemarin, poin mana nih yang menurut Mas Heri dan teman-teman mahasiswa harus segera dilakukan, harus segera direspon oleh pemerintah? Dari poin tuntutan kita yang paling krusial sebenarnya yaitu segera disahkan RUU Perampasan Aset. Nah, karena kita melihat dari narasi yang disampaikan oleh Prabowo di forum dunia mengatakan bahwa Indonesia lagi krisisnya korupsi yang terus merajalela. Nah, seharusnya narasi yang tadi dihadirkan solusinya, yaitu solusinya RUU ASEAN. Nah, karena kita melihat gejolak sekarang ini, masa kita lihat kemarin 300 T yang dikorupsi hanya dihukum penjara sekian tahun, dendanya sekian tahun. Sedangkan masyarakat-masyarakat kecil yang hanya mengambil bambu, mengambil kayu katanya dihukum bertahun. Ini kan tidak seimbang, tidak merata hukum di negara kita ini. Nah, hal itu yang kita pertegas agar RUU Perampasan Aset ini agar segera disahkan untuk melakukan para korupsi. Oke, jadi RUU Perampasan Aset ya dianggap teman-teman mahasiswa harus segera direspon ataupun dijalankan oleh pemerintah. Seperti itu ya, Mas Heri ya. Sama yang kedua, Mas. Nah, Mas Heri, ya. Yang kedua yang krusial adalah evaluasi program MBG, makan bergizi gratis. Nah, ini kan program unggulan Prabowo. Nah, seharusnya dengan 100 harinya ini benar-benar mengevaluasi dengan sebaiknya. Saya kebetulan dari NTB ya. Sampai sekarang jauh ini NTB belum menjalankan yang namanya MBG. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Padahal satu anak itu mempunyai hak menuntut kewajiban yang telah dijanjikan. Satu anak itu kan satu porsi 10.000 katanya. Kalau kita kalikan dari pertama diusulkan sampai sekarang udah berapa T yang dirugi, yang tidak diterima haknya oleh anak-anak Indonesia. Dan hal itu perlu barangkali dievaluasi MBG dan evaluasi benar kabinetnya ini yang tidak kompeten itu, Mas. Mas Herianto, ada juga nih yang gue dengar juga ya, ada pihak-pihak yang menilai aksi ini ya hanya tren untuk di media sosial aja. Bagaimana Mas Heri merespon pandangan tersebut? Ya, hal itu adalah salah satu cara barangkali ya, dalam kutip oknum-oknum untuk membungkam gerakan-gerakan mahasiswa. Artinya dengan hanya mahasiswa saja yang bisa diharapkan. Coba kita lihat golongan-golongan mana mungkin yang aksi ataupun itu bisa bisa terancam. Mungkin forum dosen bisa terancam dengan ASN-nya. Forum-forum guru ataupun pekerja mungkin terancam dengan pekerjaannya. Namun mahasiswa apa? Ketika dalam bergerak tidak dikedepankan adalah, nah barangkali jadi bagaimana cara meredamkan aksi itu salah satu giringan opini kayak yang tadi itu, Mas. Oke, Mas Herianto, kita melihat, kita bicara terkait dengan aksi yang dilakukan kemarin ya. Dan saya dengar juga aksi puncaknya nanti di hari Kamis ya, Mas. Ya, benar, hari Kamis. Sebenarnya itu adalah skenario kita. Kenapa Senin dan Selasa adalah aksi serentak di setiap daerah. Kan sekarang kan masih ada aksi di daerah-daerah. Nah, kemarin sehingga ketika poin-poin tuntutan kita ini tidak terjawab dan direspon oleh pihak istana, kita ngasih waktu 2 hari nih. Ada Selasa, ada Rabu untuk ditanggapi oleh pihak pemerintah. Kalaupun tidak ditanggapin apa yang kemauan dari masyarakat dan mahasiswa hari itu, maka hari Kamis kita akan turun lagi untuk menyampaikan aspirasi itu. Makanya aksi hari Kamis itu terpusat hanya di Jakarta saja. Oh, artinya hari ini sudah teman-teman mahasiswa juga masih bergerak gitu ya di daerah-daerah ya, Mas Herianto ya? Masih bergerak di daerah. Mas Heri, apakah ada kendala atau tekanan gitu ya yang mungkin ditemui teman-teman mahasiswa gitu dalam menyuarakan aksi ini? Ya, kalau itu mungkin makanan kita sehari-hari sebagai para pimpinan dari mahasiswa ya. Baik itu intervensi di diri sendiri, intervensi orang tua, maupun intervensi dalam instansi.
Nah, dari laporan kita teman-teman itu ada beberapa kampus memang intervensi para pimpinan kampus, pimpinan BEM. Nah, kita sendiri kadang ada yang diteror, kadang dihack eh, aplikasi-aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Nah, itu mungkin hal yang wajar bagi kita karena mengambil bagian dari aktivis adalah sebuah pertarungan. Kita rasa yang penting kita tetap berjuang dan pasti akan selesai semua intinya insya Allah. Oke, Mas Heri nih, bagaimana nih agar masyarakat luas, terutama anak-anak muda gitu ya, lebih peduli dengan isu ini? Ya, agar mahasiswa sebenarnya mudah sekali sebenarnya kita pencerdasan ya. Pencerdasan ke masyarakat karena masyarakat awam itu cuma menilai dari sampul-sampulnya. Namun dengan hadirnya anak-anak muda, hadirnya mahasiswa yang kaum intelektual, mencerdaskan misal ada salah satu isu itu harus dibedah. Oh, ternyata ini kerugiannya, ini keuntungannya sebenarnya sehingga masyarakat yang lain tidak apatis karena itu akan berefek semua. Itu Mas. Oke, Mas Heri. Nah, jika pemerintah gitu ya tidak merespons, apa langkah selanjutnya dari mahasiswa nih, Mas Heri? Ya jelas ya, kalau ketika pihak pemerintah tidak merespon, kita banyak cara dalam menanggapi suatu isu ya. Baik itu kita tentang diskusi pencerdasan, kemudian berdialog, cari cara-cara yang lain, berkomunikasi dengan cara yang lain. Ketika tidak hal itu tersebut, maka salah satu pilihannya adalah bagaimana turun ke jalan. Makanya kenapa mahasiswa sering disebut sebagai parlemen jalanan. Kita akan turun ke jalan, akan aspirasi itu dan saya rasa kalaupun pernah tidak ditanggapin itu gerakan aksi ini akan terus membesar, Mas. Dia seperti bola salju, kecil demi kecil akan membesar ketika tidak direspon oleh pemerintah itu sendiri. Oke, Mas Heri, terakhir nih Mas Heri, apa nih pesan yang Mas Heri ingin sampaikan gitu ya selaku koordinator BEM seluruh Indonesia untuk generasi muda agar lebih berani menyuarakan pendapat mereka? Silakan Mas Heri. Oke. Pesan saya kepada anak-anak muda, kita lihat bahwa negara kita adalah negara yang begitu indah ya, begitu maju dan sebagainya. Ketika kita tidak bergerak dan menyampaikan apa yang menjadi keresahan rakyat, lalu siapa lagi yang diharapkan oleh masyarakat kita secara luas? Karena katanya anak muda, mahasiswa adalah calon-calon generasi. Kalau kita ingin perubahan negara kita jauh lebih baik, maka anak-anak muda sekarang harus mengambil peran dan berkontribusi. Jalan kita berjuang tidak hanya dari jalanan, mulai berjuang dari pemikiran, berjuang dari tulisan, berjuang dari kata-kata, berjuang dari sebagainya. Kita berbagai cara untuk dalam berjuang itu sendiri. Intinya mengambil peran dalam memajukan bangsa ini. Jangan pernah apatis lah melihat situasi hari ini. Oke, terima kasih Mas Herianto selaku koordinator pusat BEM seluruh Indonesia yang sudah berbincang di Fokus Netcom kali ini. Sekali lagi terima kasih Mas Herianto atas waktunya. Terima kasih, Mas.